Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Fatimah dari Prodi BDP. Saya akan menjelaskan materi tentang larutan kimia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu adapun tipe larutan. Larutan adalah campuran homogen, disebut campuran karena terdiri atas dua atau lebih senyawa, dan disebut homogen karena komposisi dan sifat-sifatnya seragam. Artinya masing-masing komponen tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Biasanya digunakan istilah pelarut untuk komponen larutan yang jumlahnya lebih besar dan menunjukkan wujud dari larutan. Terlarut adalah komponen larutan yang jumlahnya lebih kecil dan disebut larut dalam pelarut. Untuk beberapa larutan seperti campuran gas, istilah pelarut dan zat terlarut tidak berarti. Larutan pekat adalah larutan di mana jumlah zat terlarut besar dibandingkan pelarutnya. Larutan encer adalah larutan di mana jumlah zat terlarutnya sedikit. Adapun konsentrasi larutan, konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Tersebut menyatakan jumlah zat terlarut yang ada dalam jumlah tersebut. Pelarut atau larutan, oleh karena itu harus ditetapkan. Yang pertama itu unit satuan yang digunakan untuk mengukur zat terlarut, kemudian apakah kedua yang diukur adalah pelarut atau seluruh larutan, dan unit satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah kedua. Pertama itu persen massa. Persen massa menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Nah, yang kedua itu persen volume. Persen volume adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Kemudian yang ketiga itu persen massa per volume, merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutannya. Dan keempat, molaritas adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Dan yang kelima, molalitas adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut di dalam hal jumlah zat dalam sejumlah massa tersebut dari pelarut. Kemudian fraksi mol, yaitu untuk menghubungkan sifat-sifat fisik tertentu dari larutan seperti tekanan uap dengan konsentrasi larutan. Sifat koligatif larutan ini digunakan untuk menetapkan berat molekul dari suatu senyawa. Karena larutan yang dibahas hanya terdiri atas dua komponen, maka untuk memudahkan penulisan rumus, pelarut diberi notasi B. Dengan demikian, maka larutan adalah pelarut ditambah dengan zat terlarut sama dengan A ditambah B. Ada 4 sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama itu penurunan tekanan uap, di mana tekanan uap PA akan kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut mutunya. Dan yang kedua yaitu penurunan titik beku, adalah larutan di mana zat terlarutnya tidak berpengaruh pada tekanan uapnya, yaitu larutan tidak mudah menguap. Nah, yang ketiga yaitu kenaikan titik didih, adalah suhu di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Nah, yang terakhir yaitu keempat, tekanan osmosa, adalah tekanan yang dibutuhkan untuk kesetimbangan osmosis antara larutan dan larutan murninya yang dipisahkan oleh membran. Kemudian larutan koloid. Koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lain yang disebut medium pendispersi. Nah, baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Sistem dispersi koloid bersifat heterogen. Ada dua metode dasar untuk menyiapkan larutan koloid. Metode yang pertama, seperti pada pembentukan koloid silika yang telah dibahas di atas, sejumlah besar molekul berkumpul melalui proses yang disebut kondensasi atau pengembunan. Kemudian, metode yang kedua yaitu berlawanan dengan metode pertama yang kadang-kadang berhasil adalah dispersi. Selanjutnya, adapun karakteristik yang penting dari partikel koloid ini yaitu memiliki rasio yang tinggi antara luas permukaan dengan volume. Satu sifat permukaan adalah kemampuan menarik spesies kepada dirinya sendiri. Suatu fenomena yang disebut dengan adsorption atau penyerapan. Selama proses pembentukannya, beberapa partikel koloid menyerap sejumlah besar ion dari larutan dan menjadi bersalah muatan listrik. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi larutan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.